Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bayi tabung. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ayu Wulan Pridayanti, nomor absen 33. Saya Ibu Darini, nomor absen 34. Nama saya Nilu Putu Amertariani, kelas 22, nomor absen 30. Ini Kadek Antoni Devi, nomor absen 23. Untuk pemaparan yang pertama tentang bayi tabung akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bayi tabung adalah kehamilan yang terjadi dan diawali sel telur dibuahi oleh sel sperma di luar tubuh. Pembuahan tersebut dilakukan di dalam sebuah tabung. Prosedur ini dilakukan bila kehamilan tidak kunjung terwujud meski sudah mencoba berbagai macam cara seperti mengonsumsi obat-obatan, melakukan operasi atau inseminasi buatan. Bayi tabung adalah salah satu metode yang paling efektif dari kategori teknologi reproduksi untuk mendapatkan kehamilan. Prosedurnya dapat dilakukan dengan menggunakan sel telur sendiri dibantu dengan sperma lain. Cara ini dapat melibatkan sel telur, sperma, atau embrio dari pemberi donor. Pada beberapa kasus, ibu pengganti juga memungkinkan untuk menanamkan embrionya di dalam rahim jika dirasa sang wanita memiliki suatu masalah. Bagaimana itu proses pembuatan bayi tabung? Prosedur bayi tabung itu sendiri ada 5 tahapnya, yaitu 1. Langkah simulasi atau juga yang sering disebut sebagai ovulasi super. Pada langkah awal ini, wanita akan diberi obat khusus untuk meningkatkan produksi sel telurnya. Selain itu, wanita tersebut juga akan menjalani USG transvaginal secara teratur untuk memeriksa ovarium dan tes darah untuk memeriksa kadar hormonnya. Nah, pada langkah yang kedua, yaitu pengambilan telur dan preparasi sperma, kemudian operasi kecil yang disebut sebagai aspirasi folikular akan dilakukan untuk mengeluarkan sel telur maksudnya dari tubuh wanita. Dengan menggunakan gambar USG sebagai panduan, dokter akan memasukkan jarum tipis melalui vagina dalam ovarium dan kantung folikular yang berisi telur. Jarum tersebut terhubung ke alat pengisap yang menarik telur dan cairan keluar dari setiap folikuler satu persatu. Prosedur ini diulang untuk ovarium lainnya. Nah, pengambilan sampel cairan sperma umumnya diambil di klinik pada pagi hari. Pengambilan sel telur sampel dikumpulkan melalui masturbasi, meski dapat pula dilakukan melalui aspirasi sperma atau biopsi testis. Setelah terkumpul, sampel cairan sperma dicuci agar potensi pembuahan meningkat. Nah, pada langkah ketiga, yaitu inseminasi atau fertilisasi. Sperma pria akan ditempatkan bersama dengan sel telur dengan kualitas terbaik. Prosedur pencampuran sperma dan sel telur ini disebut sebagai inseminasi. Telur dan sperma kemudian dicampur, disimpan dalam ruangan dan lingkungan dikontrol. Sperma biasanya akan membuahi sel telur beberapa jam setelahnya. Baik, untuk yang keempat, yaitu langkah kultur embrio. Ketika sel telur yang dibuahi membelah, itu menjadi embrio. Staf laboratorium akan secara teratur memeriksa embrio untuk memastikan embrio tumbuh dengan baik. Dalam waktu sekitar 6 harian, embrio normal memiliki beberapa sel yang aktif membelah. Nah, untuk yang kelima, yaitu transfer embrio. Pada proses ini, embrio ditempatkan ke dalam rahim selama 3-5 hari. Setelah pengambilan sel telur dan pembuahannya, dokter memasukkan tabung tipis atau kateter yang berisi embrio ke dalam vagina wanita melalui leher rahim dan naik ke dalam rahim. Jika embrio
embrio menempel atau implan di lapisan rahim dan tubuh, hasilnya akan menjadi sebuah kehamilan. Baik, yang pertama, memiliki peluang hamil yang sangat tinggi. Yang kedua, memiliki peluang mempunyai anak kembar. Yang ketiga, mengetahui kelainan genetik. Dan yang terakhir, mengetahui jenis kelamin. Yaitu 1. Risiko keguguran. Tingkat keguguran pada program bayi tabung sebesar 15/25%. Biasanya kondisi ini disebabkan karena faktor usia, pola istirahat, hingga gaya hidup pada ibu hamil. 2. Kehamilan ektopik. Kekurangan program bayi tabung berikutnya adalah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Terjadinya kehamilan ektopik disebabkan tidak dapat menempel pada rahim, melainkan menempel pada dinding ketiga, politi, rongga perut, ovarium, atau leher rahim. Kehamilan ektopik ditandai dengan nyeri perut hebat, kepala pusing, nyeri bahu, detak jantung cepat, mata berkunang-kunang, hingga pingsan. Yang ketiga, sindrom ovulasi. Sindrom ovulasi juga termasuk kekurangan dan risiko program bayi tabung yang perlu dipertimbangkan. Hampir sekitar 2% hamil yang melakukan program bayi tabung mengalami sindrom ovulasi embrio. Beberapa gejala sindrom ovulasi embrio yang perlu diperhatikan sejak dini: sakit perut ringan, perut terasa kembung, mula kuat, muntah, nyeri, hingga sesak napas. Yang keempat, menyebabkan kehamilan reproduksi. Karena bisa menyebabkan kehamilan reproduksi, pasalnya program bayi tabung memiliki proses sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan emosional di setiap pasangan. Itulah mengapa dukungan keluarga dan teman dekat sangat dibutuhkan saat menjalankan program bayi tabung. Kelima, biaya prosedur jauh lebih tinggi ketimbang teknologi reproduksi berbatu lainnya seperti inseminasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan presentasi kali ini saya tutup dengan selamat siang dan terima kasih.